Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa bertemu sama teman-teman yang ada di sini ya. Jadi hari ini kita agendanya adalah webinar membahas tentang mengupas berbagai macam tes kemampuan bahasa Inggris seperti apa itu TOEFL, IELTS atau Duolingo ya. Karena ini kenapa kami melakukan webinar ini karena pada apa namanya beranjak dari pengalaman kami mengajar TOEFL gitu ya. Ternyata masih banyak yang belum tahu apa perbedaan antara TOEFL, apa itu ITP, apa itu prediction gitu, apa apa bedanya sama IELTS gitu. Dan bagaimana bentuk tesnya, kapan digunakannya gitu kan. Jadi banyaklah pertanyaan mengenai tes bahasa Inggris ini sendiri gitu. Jadi eh, ketimbang ketimbang sharing tentang beasiswanya, jadi kita bahas tes bahasanya dulu gitu. Karena ternyata waktu kita bahas tes bahasanya juga masih banyak yang belum paham gitu kan. Saya kita bilang nih AAS buka pendaftaran, Fulbright buka pendaftaran. Nah, terus ya mungkin dalam benak kawan-kawan itu cuma TOEFL aja kayak gitu. Nah, ternyata ada sekarang beberapa yang sponsor itu malah tidak menerima lagi yang namanya TOEFL. Mereka lebih prefer ke IELTS gitu. Kalau untuk khususnya luar negeri ya. Oke, baik. Jadi saya di sini perkenalkan nama saya Latifatuddini. Saya akan memandu acara hari ini sekaligus eh, pemilik dari Upgrade English yang menyelenggarakan acara hari ini juga. Dan di sini sudah hadir pemateri kita Kak Dara Adila ya. Oke, kemudian oh ya, eh beliau ini adalah sekarang seorang dosen ya Kak di Sekolah Tinggi Ilmu apa Islam Al Hilal ya. Oke, di Sigli Aceh. Kemudian beliau juga sudah beberapa kali mendapatkan beasiswa ya seperti beasiswa AS, pemerintah daerah Aceh ya dan seterusnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya langsung serahkan screen untuk Kak Dara Adila untuk untuk memaparkan materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh eh, apa namanya, boleh raise hand ya, boleh raise hand atau mungkin boleh dari eh, dari chat room. Nanti bisa saya bacakan pertanyaannya. Oke, baik waktu dan tempat kita serahkan kepada Kak Dara. Silakan Kak. Oke, halo, terdengar suara saya dengan baik? Iya, terdengar. Oke, lovely. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, First of all, thank you so much. Terima kasih banyak buat Latifatul ini for having me. Udah mau mengundang saya untuk berbagi di online webinar ini. Um, Yang kedua, saya mau mengucapkan dulu congratulations untuk Latifatul Dini yang udah mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut S3-nya. Oke, semoga perjalanan studi PhD-nya itu berjalan lancar dan jaya ya. Uh, Latifatul Dini mendapatkan beasiswa untuk S3 dan akan kuliah di University of Sydney, Australia. Congratulations ya, Latifatul Dini. Oke, um, hari ini saya mau membuat pernyataan dulu. Saya ini bukan ahli di bidang bahasa Inggris ya, tapi hari ini saya berbicara sebagai yang punya pengalaman beberapa kali mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris. So, ini dipegang dulu pernyataan ini supaya nanti jangan, ini kakak ini rupanya bukan ahlinya nih, ngapain? Jangan, oke? Okay? So, ini pernyataannya dulu. Nah, selamat datang kawan-kawan semuanya di online webinar Kupas Tuntas Tes Kemampuan Bahasa Inggris, TOEFL, IELTS, dan Duolingo 101. So, untuk informasi saja, mungkin kawan-kawan di sini sudah tahu, 101 meaning maksudnya adalah ini basic information. Jadi informasi dasar tentang tes kemampuan bahasa Inggris. Kita fokuskan kepada TOEFL, IELTS, dan Duolingo.
Oke, nama saya Dara Adila, tadi sudah diperkenalkan oleh Latifatul ini. Oke, so apa yang akan kita lakukan hari ini? Kita akan berkenalan dulu sedikit, kemudian saya akan membahas tentang TOEFL, baik itu ITP, IBT, sama prediction juga. Kemudian ada IELTS dan Duolingo. Kita juga punya Q&A session atau sesi tanya jawab. Tapi kalau di antara kawan-kawan ada yang langsung mau bertanya, itu silahkan ya. It's totally okay. Alright. Oke, introduction. Saya juga mau kenalan dengan kawan-kawan di sini. Tolong tulis nama 2 kata maksimal sekali atau 1 kata juga cukup. Terus domisili kalian di mana. Kemudian tes bahasa Inggris yang mau diikuti atau yang akan diikuti cukup 1 kata saja, misalnya TOEFL atau IELTS. Kemudian apa yang diharapkan dari webinar ini? Nggak usah panjang-panjang, 5 kata saja. Oke, silakan ditulis di chat room. Terima kasih. Mungkin sekitar 2 atau 3 menit ya, Dini ya. Ya, boleh, Kak. Atau mungkin kalau misalnya ada yang mau on cam dan bicara langsung juga boleh ya. Karena Oh kebetulan iya, oke. eh, belum terlalu ramai kita juga kan. Oke, ya, lovely. Oke, silakan kalau ada yang mau uh, on cam, silakan. So feel free ya. Oke, feel free. Chat on a chat room boleh, mau ngobrol langsung juga boleh. It would be great. Kita tunggu 2 menit ya, Kak. Oke, siap. Oke, ada yang bisa Pak Rizkon? Are you here? Ada di sini. Ibu Safira atau Pak Dani? Oh, on chat. Ada yang dari chat, Kak. Oke. Oke, ini ada Rizkon Hasibuan, atau saya sebutkan saja Pak Rizkon Hasibuan, domisili di Lok Sumawe, tes yang akan diikuti IELTS. Nice, oke. Uh, Maaf on chat, lagi dalam bus. Oke, selamat di perjalanan Pak Rizkon Hasibuan. Kemudian ada Safira Rizkina. Where are you from? Ya, halo, selamat pagi, Selamat Bu pagi. Dara. Hai, Maaf ya, saya halo. tidak bisa apa namanya ini hidupkan kameranya. Nama Oke, saya Safira Rizkina nih, oke. Kak. Saya Ya, domisili dari Lok Semawe. oke. Tes bahasa Inggris yang akan diikuti yaitu saya IELTS, Kak. Alright, Apa yang lovely. diharapkan dari webinar ini? Mhm. eh Ya, sesuai sama outline yang kakak bilang tadi. Yang pertama, saya juga belum mengerti kali dari perbedaan ITP, IBT, sama TOEFL Mhm. dan prediction, Kak. Oke, Gitu. Itu aja, Kak. oke. Oke, Terima terima kasih, Kak. kasih, Sama-sama. Safira. Iya. Alright. Oke, ada Safira Rizkina. Di Loksmai juga. Kemudian ini Daniel Butar-Butar. Dari mana, Daniel? Daniel, apakah Anda di sana? Are you there? Oke, mungkin sedang Oke, ada sebutan lain ya. oke, oke. Terima kasih buat Pak Rizkon sama Bu Safira yang sudah berbagi informasi data dirinya sedikit. Oke, kita akan melanjutkan saja ya. Oke. Alright. Oke, untuk memulai materi hari ini, saya akan berbagi tentang data yang menjelaskan tentang bahasa-bahasa yang paling banyak digunakan di dunia ini atau di muka bumi ini. Ini saya ambil dari Statista tahun 2024 dan ini adalah data 2023. Oke, bahasa yang paling banyak digunakan yang teratas adalah bahasa Inggris.
kedua ada Chinese atau bahasa Mandarin, yang ketiga Hindi, Spanish, French, dan beberapa lainnya. Nah, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa yang paling banyak digunakan oleh manusia di muka bumi ini, menjadikannya adalah bahasa paling penting di dunia. Banyak orang-orang berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan juga menjadikan bahasa Inggris sebagai alat untuk berbagai keperluan, misalnya mau sekolah lagi atau mau bekerja. Jadi seperti itu. Jadi kenapa bahasa Inggris itu menjadi penting? Karena adalah bahasa Inggris menjadi bahasa nomor satu yang banyak digunakan atau menjadi alat komunikasi di dunia. Ada sekitar 1,4 miliar orang ya yang menggunakan bahasa Inggris di dunia ini. Oke. Nah, karena banyak orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris, terutama untuk bekerja ataupun untuk sekolah, sehingga perlu adanya tes kemampuan bahasa Inggris untuk standarisasi. Dan ini dibuat oleh negara-negara yang memang berbahasa Inggris bahasa utamanya, atau kita sebut dengan native country, khususnya untuk bahasa Inggris. Kenapa? Supaya memudahkan orang-orang yang berbahasa Inggris ini untuk berkomunikasi ketika mereka bermigrasi atau berpindah ke negara yang berbahasa Inggris. Nah, tujuan tes kemampuan bahasa Inggris ini ada beberapa sebenarnya, apa melanjutkan pendidikan ataupun mau mendapatkan pekerjaan di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Ada beberapa jenis tes kemampuan bahasa Inggris yang saya bisa sebutkan di sini, contohnya adalah TOEFL, itu singkatan dari Test of English as a Foreign Language atau tes kemampuan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Oke. Kemudian ada TOEIC, Test of English for International Communication, dan ini TOEIC ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang ingin melamar di perusahaan-perusahaan di luar negeri yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Kemudian ada IELTS, International English Language Testing System. Biasanya kalau TOEFL dan TOEIC ini American based atau diproduksi oleh Amerika, dan IELTS ini adalah diproduksi oleh negara-negara Commonwealth atau negara-negara persemakmuran yang berasal dari baik di Eropa ataupun di beberapa negara seperti Australia ataupun Kanada. Kemudian ada Cambridge English Language Assessment, ini diproduksi oleh University of Cambridge yang di Inggris. Kemudian ada juga Duolingo English Test yang dasarnya itu ada, yang pusatnya itu ada di Amerika juga. Nah, untuk webinar kali ini kita hanya memfokuskan kepada TOEFL, IELTS, dan Duolingo. Nah, apa itu TOEFL? TOEFL itu sebenarnya standarisasi tes bahasa Inggris juga ya. Jadi sama semuanya, tujuannya untuk pelajar atau para pekerja yang akan sekolah mungkin di kampus Amerika ataupun beberapa kampus di luar Amerika juga, ataupun orang-orang yang mau bekerja di Amerika atau di negara-negara yang menerima TOEFL, nilai TOEFL ini. Nah, TOEFL ini diselenggarakan oleh sebuah lembaga yaitu ETS atau Educational Testing Services, yang itu pusatnya ada di Amerika Serikat. Nah, ada beberapa jenis TOEFL, ada IBT, Internet Based TOEFL, ada TOEFL Essential, TOEFL Primary, ada TOEFL Junior, dan juga ada TOEFL ITP. Oke, ini saya ambil dari websitenya ETS. Nah, untuk kali ini kita akan membahas TOEFL ITP dan IBT saja. Kita batasi pada dua tes TOEFL ini. Nah, TOEFL ITP atau Institutional Testing Program ini digunakan untuk mengukur keterampilan bahasa Inggris akademik pelajar non-natif. Jadi, untuk mengukur bagaimana kemampuan bahasa Inggris akademik kita sebagai pelajar, ini khususnya, kita bisa mengikuti TOEFL ITP. Apa fungsinya? Biasanya nilai TOEFL ITP itu bisa digunakan untuk penempatan siswa
dalam program bahasa Inggris akademik intensif pada tingkat universitas. Biasanya juga TOEFL ITP ini skornya itu digunakan untuk monitoring perkembangan bahasa Inggris akademik. Misalnya di antara kita mau tahu bagaimana perkembangan bahasa Inggris akademik kita bisa mengikuti TOEFL ITP ini. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan TOEFL ITP ini untuk mendaftar pada program jangka pendek, program non-gelar. Nah, kemudian ada juga fungsinya itu adalah mendaftar pada program bergelar melalui testing yang diselenggarakan oleh institusi yang mau kita tuju. Oke, dan hanya digunakan oleh institusi tersebut. Kemudian juga TOEFL ITP ini bisa kita gunakan untuk mendaftar pada program beasiswa. Oke, nah yang harus kita pikirkan adalah, yang harus kita ingat, TOEFL ITP ini tidak bisa digunakan untuk mendaftar langsung di kampus-kampus secara langsung, karena TOEFL ITP ini hanya bisa kita daftar di kampus tertentu yang menyelenggarakannya. Oke, misalnya kita mau ikut TOEFL ITP di misalnya di Universitas Syah Kuala. Kita sudah mendapatkan nilai TOEFL ITP itu, kemudian kita mau mendaftar di University of Sydney, itu tidak boleh. Oke, mereka tidak akan menerima. Oke. Nah, ada beberapa beasiswa itu masih menerima TOEFL ITP. Oke, tapi tidak tidak semua beasiswa ya. Jadi kawan-kawan yang mau mendapatkan beasiswa atau mau masuk ke kuliah lagi, itu lihat secara jeli tes bahasa apa yang diminta. Oke. Kalau Australian Award Scholarship atau AAS itu mereka masih menerima TOEFL ITP dengan range skor tertentu. Oke. Nah, TOEFL ITP ini ada dua jenis, paper based, kita menjawab langsung di kertas, dan juga online. Oke, paper based itu biasanya diselenggarakan oleh lembaga resmi yang bekerja bersama dengan ECS. Oke, misalnya kalau di Aceh itu ada lembaga bahasa Universitas Islam Negeri Araniri, kemudian ada lembaga bahasa USK atau Universitas Syah Kuala, kemudian juga ada di KIES atau Kangguru English Services di Banda Aceh. Kemudian juga ada tes online-nya. Ini bisa kita kalau mau online, kita bisa ke IES Foundation atau Lembaga Bahasa Universitas Indonesia. Berapa harga tesnya? Itu sekitar 500.000 sampai 700.000. Itu tergantung lembaga mana yang akan kita tuju sebagai tempat tes kita. Seperti biasa, masa berlaku sertifikat itu adalah 2 tahun maksimal kali. Kenapa? Menurut penelitian, dalam 2 tahun itu, apakah kita aktif atau tidak aktif dalam berbahasa, itu bisa kita lihat gitu. Makanya, untuk bahasa, itu sertifikatnya, masa berlakunya itu maksimal sekali itu adalah 2 tahun. Dalam 2 tahun, apakah kita aktif ngomong atau aktif berbahasa Inggris atau tidak gitu, atau pasif saja, itu akan bisa dilihat dari nilai skor bahasa asing kita. Oke, apa aja isinya si TOEFL ITP ini? Itu ada mengukur tentang kemampuan kita mendengar atau listening comprehension, itu bagaimana memahami bagaimana kita bisa memahami listening audio ataupun percakapan-percakapan yang diputar oleh audio ketika tes tersebut diselenggarakan. Ada berapa soal? Ada 50 soal dengan waktu 35 menit. Bentuk dialognya itu ada yang informal, biasanya itu dialog pendek atau short dialogues. Kemudian ada long conversation, ada percakapan yang lebih panjang, dan juga long talk. Nah, long talk ini biasanya adalah kondisi di tempat training ataupun lagi dosen memberikan materi kuliah seperti itu. Oke. Kemudian ada structure and written expression. Ini mengukur bagaimana kita mampu memahami padanan kata atau susunan kata, tata bahasa atau grammar ya, gitu. Ada 40 soal, waktunya itu 25 menit. Kemudian ada reading comprehension. Ini bagaimana kita memahami bacaan
teks, ada sekitar 3 teks kalau saya tidak salah ingat, dengan total pertanyaannya itu 50 pertanyaan untuk 55 menit. Nah, skornya itu ada di sekitar 310 sampai 677. Jadi yang paling tinggi nilai skor TOEFL ITP adalah 677. Oke, itu ITP. Ini salah satu contoh sertifikatnya. Kemudian ini juga biasanya yang pink ini yang bisa kita gunakan untuk beasiswa, yang tadi juga sebelumnya bisa juga sih, tapi biasanya kita lampirkan yang ini. Kemudian ini penjelasan nilai kita berada di kemampuan yang mana gitu. Oke, ini ada CEFR level, ini adalah ukuran berbahasa Inggris yang ditetapkan oleh Komisi Eropa dalam bahasa Inggris. Oke, ini misalnya ada B1, dia dimulai dari level A1, A2, B1, B2, dan C1 dan C2. C2 itu adalah kemampuan tertinggi, A1 itu adalah level dasar. Oke. Right, next. Kemudian ada TOEFL IBT atau Internet Based TOEFL. Nah, ini kita gunakan untuk sama aja ya, untuk mengukur kemampuan bahasa kita. Nah, bedanya dengan ITP, IBT ini dia sertifikatnya bisa kita gunakan untuk kita daftar di program bergelar, baik di kampus-kampus di Amerika maupun di luar Amerika. Jadi sekarang kampus-kampus di luar Amerika Serikat juga sudah menerima si TOEFL IBT. Oke, terutama di negara-negara Eropa juga udah mau menerima TOEFL IBT selain IELTS. Nah, kemudian skor TOEFL IBT ini bisa diterima oleh 12.000 lebih institusi di 160 negara. Oke, bagaimana mau tesnya? Kita bisa tes di pusat tesnya. Kalau mau tes di rumah juga boleh. Oke. Nah, nanti kalian bisa pertimbangkan nih. Kalau misalnya mau tes di rumah, kalau internetnya oke, kita nggak ada gangguan, kemudian komputer kita juga aman, itu kita bisa pilih di rumah. Tapi kalau untuk mau jaga-jaga supaya aman semuanya, kita bisa tes di test centernya gitu. Tapi terkait lagi dengan nanti ada atau tidak kalau misalnya kalian domisilinya tuh di Aceh gitu. Nah, kalau test center yang terdekat di Aceh itu ada di Medan, di World Star Education Center, atau ada juga di Jakarta, IIEF Jakarta. Oke, bisa dipertimbangkan, misalnya kalau terlalu jauh bisa dites di rumah saja misalnya. Harganya berapa? Itu sekitar 210 US dollar atau sekarang kalau dengan rupiah itu sekitar 3.450.000. Masa berlakunya itu 2 tahun ya, sama. Oke, apa aja isinya? Sebenarnya kemampuan ini diukur hampir sama ya dengan TOEFL ITP. Yang membedakannya adalah struktur tesnya dan juga ada penambahan speaking dan writing di TOEFL IBT. Ada pertama itu biasanya kita listening dulu ya, kemudian ada reading. Oke, kalau reading itu cuma 20 question, ada 20 soal untuk waktu 35 menit. Biasanya itu dua teks bacaan. Kemudian ada listening, ada 28 pertanyaan, sekitar 36 menit. Biasanya itu ada brief lectures atau seorang dosen menyampaikan materi kuliahnya, kemudian ada juga diskusi di kelas gitu. Nanti kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang kita dengar dari si orang-orang di audio tersebut obrolkan gitu. Nah, di TOEFL IBT ini itu ada speaking juga. Ada 4 tasks dengan total waktu itu 16 menit gitu. Nah, kita bagaimana merespon terhadap bacaan. Jadi nanti ada yang kasih bacaan, kemudian juga nanti kita bisa memberikan opini kita terhadap diskusi tertentu gitu yang diberikan oleh si TOEFL IBT ini. Kemudian ada writing, ada juga menulis, itu ada 2 tasks, ada 2 tugas, sekitar waktunya 29 menit. Biasanya itu
kita akan membahas sebuah topik yang memang kita familiar dan kita akan mendiskusikannya. Skornya itu 0 sampai 120. Nah, saya punya pengalaman ikut ITP, itu karena kan di Aceh ada ya, tapi IBT juga pernah, stok sekali seumur hidup, baru sekali ya maksud saya, tapi itu udah lama sekali, sekitar tahun 2011. Itu saya dibiayain oleh Aminef, waktu itu mereka kayak ada program untuk mendukung orang-orang yang mau ikut tes bahasa Inggris, dan saya alhamdulillah dapat dibiayain oleh mereka dan ikut IBT. Waktu itu saya nggak ada persiapan, maksudnya mereka memberikan buku, tapi saya masih sangat awam sekali tentang IBT ini ya gitu. Jadi waktu itu saya ikut semuanya itu dengan komputer ya. Jadi kayak langsung live kayak gitu. Untuk speakingnya saya ngobrolnya itu dengan si komputer kayak gitu. Writing juga isinya pakai komputer. Oke. That's IBT. Ini salah satu contoh sertifikatnya yang bisa digunakan untuk melamar di berbagai kampus di Amerika Serikat atau di luar Amerika Serikat, ataupun untuk melamar pekerjaan. Ini juga akan menjelaskan bagaimana nilai kita. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang TOEFL prediction. Nah, TOEFL prediction ini adalah TOEFL yang paling sering kita ikuti, baik yang mahasiswa ataupun yang umum ya, gitu. Jenis TOEFL ini biasanya dilakukan untuk memprediksi skor atau kemampuan bahasa Inggris sebelum kita ikut TOEFL resmi. Nah, TOEFL IBT, TOEFL ITP itu adalah dua jenis TOEFL resmi ya. Sedangkan TOEFL prediction itu TOEFL yang tidak resmi. Maksudnya adalah TOEFL ini sering diselenggarakan oleh lembaga bahasa di beberapa kampus tertentu gitu. Nah, biasanya tuh TOEFL prediction sering disamakan dengan ITP karena sistem pengerjaan dan soal yang hampir serupa. Padahal tidak ya. Jadi buat kawan-kawan di sini, sekali lagi saya ulang, prediction itu adalah tes TOEFL yang diselenggarakan oleh lembaga bahasa di beberapa kampus atau non-kampus seperti itu. Dan dia tidak resmi. Sedangkan TOEFL ITP dan IBT itu adalah jenis TOEFL resmi yang diselenggarakan oleh ATS. Nah, kemudian TOEFL prediction sekali lagi itu diselenggarakan oleh kampus, lembaga tertentu, dan biasanya fungsinya itu biasanya lebih ke internal, lebih ke internal lembaga tersebut. Gitu. Format sertifikatnya juga tidak seragam, melainkan disesuaikan dengan lembaga penyelenggara masing-masing. Nah, misalnya itu kalau untuk apa dipakai TOEFL prediction ini, biasanya untuk persyaratan sidang di kampus tertentu, ataupun untuk ikut hal-hal lain di yang yang tujuannya itu internal kampus. Kemudian sertifikat TOEFL prediction hanya berlaku pada lembaga tertentu. Jadi untuk lamar beasiswa itu tidak akan diterima. Oke. Nah, soal-soal yang TOEFL prediction ini tidak berasal dari lembaga resmi ITS. Oke. Melainkan biasanya itu dirumuskan oleh lembaga bahasa tersebut, baik kampus maupun lembaga tertentu. Harganya variatif ya, ada yang 50.000 sampai 200.000, tergantung siapa yang daftarnya. Kalau mahasiswa biasanya lebih murah, kalau yang umum biasanya lebih mahal, biasanya 100.000 atau 150.000, tergantung lembaga penyelenggara tesnya. Biasanya berlakunya itu 1 tahun untuk keperluan internal. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke IELTS. Nah, kalau TOEFL itu dia American based sekali, jadi kayak memang itu produksinya Amerika. Nah, sedangkan IELTS ini adalah produknya Eropa dan juga negara-negara persemakmuran Inggris. Nah, IELTS ini juga tes kemampuan bahasa Inggris, baik untuk pelajar atau pekerja yang mau belajar, mau bekerja atau mau hidup di Inggris, Australia, Selandia Baru, Kanada, atau Amerika.
Nah, siapa yang menyelenggarakan ini? Itu ada Cambridge English atau bagian bahasa Inggris dari University of Cambridge di Inggris, kemudian IDP dan British Council. Jadi ketiga lembaga ini merumuskan yang namanya International English Language Testing System. Tes skornya itu diterima sangat banyak institusi di berbagai negara. Ada 12.000 lebih institusi yang menerima nilai IELTS ini. Apa aja yang diuji itu seperti biasa ya, kayak listening, reading, writing, and speaking. Itu yang bisa menilai bagaimana kita bisa berbahasa Inggris, kemampuan kita itu seperti apa, ada di level mana kitanya. Nah, jenis tes IELTS itu ada beberapa juga. Ada IELTS Academic, biasanya ini kita gunakan untuk kalau kita mau masuk kampus, atau mau sekolah lagi, ataupun untuk professional registration, atau kita mau mendaftarkan diri kita untuk menjadi seorang profesional, bisa menggunakan IELTS Academic. Kemudian ada IELTS General Training. Nah, ini biasanya digunakan untuk keperluan imigrasi, visa maksud saya, kemudian untuk bekerja, untuk mau training, atau mau sekolah, boleh juga kayak gitu. Tapi sekolahnya bukan higher education ya, tapi masih kayak sekolah sekolah tingkat atas gitu, bukan sekolah universitas maksudnya. Nah, biasanya yang pernah saya ikuti adalah IELTS Academic. Nah, kalau ketika kita mau tes di pusat tes tertentu, untuk listening, untuk bagian listeningnya itu sama, baik untuk IELTS Academic maupun General Training. Oke, yang membedakannya itu adalah nanti di writing, di reading, dan di keduanya itu ya. Kalau speaking kan biasa ya untuk hal-hal yang sehari-hari. Nah, di IELTS Academic kita akan lihat nanti seperti apa. Nah, kemudian ada IELTS Life Skill. Biasanya ini digunakan untuk visa keluarga yang mau tinggal di Inggris, ataupun untuk untuk bekerja di Inggris. Ini terutama kita bisa ikut IELTS Life Skill buat orang-orang yang mau mengambil United Kingdom visa atau visa imigrasi untuk tinggal di Inggris. Oke, IELTS itu bisa ikut di test centernya. Ada dua pilihan, paper atau computer base. Jadi bisa ikut langsung pakai kertas di depan kita, atau mau pakai komputer juga boleh. Kemudian ada juga tes at home, itu online. Seperti saya bilang tadi untuk IBT, itu kalau bisa fasilitas yang mendukung itu harus benar-benar aman, sehingga kita nggak rugi ya, karena mahal juga nih. Gitu. Oke. Tes center, kalau di Aceh itu ada KIES Aceh, di Banda Aceh, kemudian juga ada di Lembaga Bahasa UIN Araniri. Kalau di Jakarta itu ada IDP Education atau ILF di Jakarta. Nah, ini juga bisa tes at home. Sekali lagi, kita harus punya internet yang bagus, juga komputer yang sangat memadai gitu. Harganya berapa? Untuk IELTS reguler, paper dan komputer itu harganya Rp3.150.000. Tapi kalau di Aceh itu harganya berbeda ya, karena kita ada harga-harga karena mungkin terlalu jauh atau seperti apa, itu harganya itu sudah berbeda. Yang paling rendah itu sekitar 3.800.000, ada juga yang sekitar 4.200.000 seperti itu, tergantung lembaga penyelenggaranya. Oke. Kemudian ada IELTS UK VI, ini maksudnya adalah United Kingdom Visa Immigration, itu harganya sekitar 3.350.000 kalau yang Jakarta ya, atau di Pulau Jawa. Kemudian ada IELTS Life Skill, itu harganya lebih rendah, sekitar 2.800.000. Nah, masa berlakunya sekitar 2 tahun juga. Terus apa aja isi IELTS? Tes IELTS itu apa aja? Yang pertama itu ada listening. Itu isinya ada 40 pertanyaan, sekitar 30 menit. Nah, untuk yang paper base, kalau kita menjawab di kertas, itu ada waktu 10 menit untuk mentransfer ke kertas jawaban kita.
Tapi kalau kita ikut computer base, itu tidak ada waktu transfer. Oke, itu untuk listening. Ini mungkin bisa diingat kawan-kawan yang akan mau ikut IELTS. Nah, biasanya listening itu ada 4 bagian. Ada part 1 dan part 2 itu tentang hal sehari-hari, ada tentang situasi di masyarakat seperti itu. Kemudian part 3 dan part 4 itu lebih ke akademik. Oke, atau situasi kayak pelatihan atau workshop seperti itu. Right? Nah, kemudian ada tes kemampuan kita di level mana kita mampu membaca, itu ada 40 soal, ada sekitar 60 menit. Termasuk waktu mentransfer jawaban. Oke? Jadi kalau udah jawab langsung transfer biasanya ke kertas jawaban. Kalau yang paper base ya. Tapi kalau yang komputer kan langsung aja biasanya kita milih. Kemudian biasanya tuh ada 3 passages atau 3 teks dan fokusnya itu ke academic reading kalau yang kita pilih akademik. Oke. Biasanya topiknya itu adalah topik-topik yang umum, yang general interest, jadi siapapun pernah mendengarnya gitu. Right? Kemudian ada writing, ada 2 tugas untuk writing ini. Yang pertama itu task 1, kita itu diminta untuk memberikan gambaran informasi atau membaca data baik dari graf, table, chart ataupun gambar kayak apa namanya kayak peta atau ilustrasi siklus tertentu kayak siklus butterfly, siklus hidup kupu-kupu misalnya ya gitu, atau cara pembuatan coklat itu berbagai macam chart yang bisa kita yang kemungkinan akan keluar di tes task 1 untuk writing IELTS. Berapa menit? Maksimal kali itu 20 menit karena alokasi untuk kedua tugas ini adalah 60 menit. 20 menit untuk task 1 dan selebihnya untuk task 2. Nah, biasanya paling sedikit kita itu menulis 150 kata. Tapi kalau bisa jangan agak lebih ya. Kalau bisa itu sekitar 170 kata biar aman gitu. Jangan pelit kali di 150. Oke? Nah, di teks 2 itu biasanya kita menulis tentang pendapat kita, argumen kita, atau bagaimana kita memberikan pandangan kita terkait dengan satu masalah yang diberikan oleh soal. Biasanya itu sekitar kita tulis minimal kali 250 kata. Tapi kalau bisa sekitar 280 kata atau 270 kata biar lebih aman. Oke. Nah, untuk writing ini, kalau saya sendiri ketika ikut IELTS, saya akan melakukan atau menulis di task 2 dulu, baru task 1. Karena task 2 itu lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan task 1. Tapi harus diselesaikan juga task 1 ya, bukan berarti karena lebih rendah nggak dikerjakan, jangan seperti itu ya. Maksud saya, task 2 ini lebih challenging, lebih menantang, sehingga kalau saya pribadi, fokus ke task 2 dulu, kemudian saya akan sisakan waktu 20 menit tetap untuk task 1. Oke. Nah, kemudian the last part of IELTS test is speaking. Ini kemampuan berbicara kita diukur. Ada 3 bagian dan memakan waktu sekitar 11 atau 14 menit. Gitu. Part 1 itu biasanya familiar topics kayak tentang rumah kita, tentang family, study kita, atau interest atau hobi kita ya. Tapi perlu diingat ini bukan tentang kehidupan pribadi kita, tapi lebih kepada kehidupan umum ya. Misalnya, do you have big or small family? Seperti itu contohnya ya. Jadi mereka nggak nanya nih siapa nama ibu kita, itu enggak ya gitu. Oke. Nah, part 2-nya itu lebih kepada speech, kita lebih pada ngomong sendiri tentang particular topik khusus, itu biasanya waktu yang diberikan itu 1 menit untuk persiapan, 1-2 menit untuk kita berbicara tentang topik itu. Okay, so it's like you speech by yourself for 2 minutes gitu. Kemudian ada part 3, itu dilanjutkan pertanyaan oleh interviewernya sekitar topik yang kita bahas di part 2 tadi. Misalnya,
Di part 2 kita membicarakan tentang a book yang changing our mind gitu. Nah, di part 3 itu akan dibahas juga tentang buku-buku apa yang terkait dengan topik yang kedua tadi. Oke. Nah, IELTS test score bandnya itu dari 0 sampai 9. Jadi 0 itu maksudnya itu seseorang pesertanya itu emang nggak hadir gitu. Nah, sampai ke 9. Nah, yang di slide sekarang ini adalah Common European Framework of Reference. Ini dibuat oleh orang-orang Komisi Eropa yang fokus kepada pengembangan bahasa Inggris. Nah, mereka membuat level-level ini untuk menilai kemampuan bahasa Inggris orang itu ada di mana. Dimulai dari A1 sampai C2. Basic user ataupun pengguna dasar itu ada di A1 sampai A2. Kemudian ada independent user, B1, B2, dan proficient user, itu yang udah mahir sekali di C1, C2. Saat ini saya berada di antara B2 dan C1. Oke. Ini salah satu, ini contoh sertifikat IELTS-nya. Alright, kita kemudian ke Duolingo. Nah, Duolingo ini mungkin kawan-kawan pernah dengar ya, dia salah satu aplikasi untuk belajar bahasa yang sangat banyak digunakan oleh orang-orang di dunia ini. Nah, beberapa tahun terakhir, Duolingo English Test ini sangat populer karena mereka buat tesnya itu online dan harganya itu lebih murah dibandingkan dengan beberapa tes lainnya gitu. Nah, ini juga American base, ini pusatnya ada di Amerika, diselenggarakan oleh Duolingo English Test. Pusatnya juga ada di Amerika. Sekarang skornya itu bisa diterima oleh 5.500 lebih institusi di berbagai negara, terutamanya di Amerika ya. Skor tesnya itu 10 sampai 160. Untuk Duolingo saya belum pernah ikut. Oke. Nah, Duolingo itu tesnya itu at home, online, jadi kita berada di mana kapanpun kita bisa ikut. Kemudian harganya itu sekitar 1 jutaan, mungkin sekitar $65 ya, gitu. Kemudian sertifikatnya juga sekitar 2 tahun. Nah, Duolingo English Test itu biasanya sekitar 1 jaman, termasuk untuk persiapannya dan juga tesnya. Oke. Nah, apa aja yang dites sama ya sebenarnya speaking, reading, kayak gitu, writing. Tapi mereka membaginya itu ke 5 bagian. Pertama ada initial comprehension, kurang lebih 10 menit, ada comprehension, interactive comprehension, production, dan share. Saya akan menjelaskannya sedikit. Oke. Initial comprehension itu sekitar 10 menit. Yang akan diuji adalah pemahaman kita terhadap sebuah bacaan, kemudian kita juga fill in the blanks. Comprehension, juga read and complete, read a lot, jadi nggak hanya baca, tapi juga nanti kita diminta untuk mempronounce-nya, membaca secara membacakannya, seperti itu ya. Kemudian ada juga mendengar, dan juga kita mengetik apa yang kita dengar, itu di comprehension. Kemudian ada interactive comprehension, di sini kita ada di tes untuk reading dan juga listening-nya. Nah, untuk bagian production-nya itu sekitar 20 menit, ada writing sama speaking, juga read dan listen. Jadi kayak mereka tuh gabungin semuanya di satu bagian. Nah, biasanya itu kita minta menulis tentang sebuah foto dan juga berbicara tentang apa yang kita tulis itu. Itu ada interactive writing istilahnya. Kemudian ada bagian share, itu sekitar 10 menit, itu kita writing sample dan speaking sample juga. Saya tidak bisa menjelaskan terlalu detail karena saya belum pernah ikut ini, jujur saya. Oke. Alright, that's it. Itu beberapa informasi 101 atau informasi dasar yang bisa saya bagikan dengan kawan-kawan. Sekarang ada question and answer session atau sesi tanya jawab. Silakan buat kawan-kawan yang mau berdiskusi atau mau menanyakan. Alright, terima kasih Kak Dara atas materinya. Semoga
Semoga teman-teman tercerahkan ya, ada tahu perbedaannya antara satu tes ke tes yang lainnya. Oke. Baik, sekarang kita menuju ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, boleh unmute. You may unmute yourself atau boleh juga on the chat box ya. Tadi dari kita diskusi awal itu eh, kita dapat dua peserta yang preferensinya tuh udah ketemu ya, IELTS gitu ya. Hmm, Oke. Silakan teman-teman, mungkin kita tunggu 5 menit untuk tanya jawab. Oke. Sambil kita tunggu teman-teman, mungkin ini Kak boleh stop share screen dulu karena Okay, alright. kalau ada yang mau ditanya langsung aja ya. Silahkan. Sudah ya? Oke. Oke. Oke, tadi ini lupa kita bacakan ininya ya, bio speakernya. Mungkin tadi ada juga beberapa yang baru bergabung ya. Jadi selain menanyakan mungkin tentang tes TOEFL-nya atau tes kemampuan bahasa Inggrisnya, mau menanyakan tentang beasiswa juga mungkin boleh. Sebisa kami kita juga coba jawab gitu kan. Kalau misalnya Kak Dara sendiri itu sudah pernah dapat ini ya beasiswanya ya, Travel Grant Awardee from the Korean Society of Medical Oncology International Conference. Ini konferensi ya Kak? Yep. Ya, ini konferensi non degree berarti. Yes. Jadi, ya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman biasanya nih dosen atau menulis lah ya yang perlu yang apa dipresentasikan. Nah, itu berbentuk konferensi. Jika ada yang mau ditanyakan juga boleh. Juga pernah mendapatkan master degree di Australia Award Scholarship Awardee ya Kak. University of Adelaide, South Australia tahun 2018-2019. And for your information, ini juga AAS sudah buka ya kayaknya ya. Sudah buka atau akan buka dalam waktu? Akan buka. Akan buka ya. Yep. Biasa deadline-nya sampai April ya Kak? Yes. Sampai April. Kemudian Government of Aceh Scholarship Awardee IPB University Bogor, Bogor, Indonesia. Ini Pemda Aceh ya Kak? Yes, Ah, exactly. Jadi kalau ini untuk masyarakat Aceh, kalau misalnya yang bukan Aceh juga Pemda yang lain juga ada ya, Pemda masing-masing ya. Oke, dan ini kayaknya sedang nggak buka ya. Iya, lagi nggak, kayaknya udah lama nggak buka. Ya, jadi kalau sekarang mulai yang besarnya itu ya LPDP, Yes. LPDP tahap 1 akan buka ya. Yep. Kemudian kalau LPDP dalam negeri itu masih menerima TOEFL ITP. Kalau Okay, luar lovely. negeri mereka tidak terima lagi ITP, tapi hanya IELTS gitu. Kemudian apalagi Fulbright ya, Fulbright karena tadi kayak Kak Dara bilang juga mereka itu kan base Amerika, jadi mereka masih terima TOEFL. Mhm. Ya. Kemudian AAS, tadi yang kita bilang AAS masih menerima TOEFL ya, masih terima TOEFL ITP dan IELTS gitu. Yes. Oke. Mungkin ini flyer kegiatan kita hari ini. Selain webinar ini juga misalnya yang ada yang ingin melanjutkan untuk persiapan TOEFL atau IELTS-nya kita juga menyediakan kelas online ya bersama Upgrade English. Akan kita mulai mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan kalau sudah mencukupi pesertanya. Oke, kemudian kalau TOEFL itu kita ada 18 pertemuan itu sudah include pre dan post ya. Pre-test dan post-test. Kemudian ada modul. Kemudian juga nanti ada di akhir sesi juga ada sharing session ya. Kemudian IELTS itu 20 pertemuan. Tidak ada pre dan post kalau untuk IELTS karena kita bisa pakai yang aplikasi online sih. Itu udah sama Yep. aja dan kita ukur nanti kemampuan kita di sana gitu. Kemudian kalau misalnya belum merasa belum apa namanya belum siap nih untuk ke TOEFL atau IELTS, ya udah kita beginner dulu.
Kalau beginner kita akan membahas yang basic-basicnya dulu gitu. Kemudian yang terbaru ada juga yang untuk anak-anaknya mungkin atau saudara-saudaranya yang masih bocil-bocil. Kita juga sudah menyediakan yang online-nya ya. Sebelumnya nggak ada online, tapi kita mau coba lah karena udah ada beberapa yang tanya gitu. Jadi kalau ada yang mau bergabung juga boleh ya. Oke. Mungkin sekian informasi tambahan dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung boleh boleh tentang apa tesnya, beasiswanya atau apa. Oke, ini satu ada pertanyaan dari Rizwan Hasibuan, Kak. Izin bertanya, bagaimana tips dan triknya Kak Dara jika ikut training bahasa Inggris via online agar hasil yang diperoleh maksimal? Selain ini juga Kak Dara juga mengajar online juga ya, Kak? Yes. Oke. Oke, kita jawab langsung aja ya, ini ya. Boleh. Oke, kalau misalnya tips dan triknya, yang pertama itu kita harus disiplin ya, maksudnya persisten. Meskipun kita belajar bahasa Inggrisnya online, kita benar-benar harus meluangkan waktu selain waktu belajar untuk kita mengembangkan bahasa Inggris itu sendiri. Terus fokusnya apa dulu gitu. Kalau misalnya mau ikut IELTS atau TOEFL, maka langsung aja fokusnya kita jawab pertanyaan itu. Kayak kita scoring, istilahnya itu scoring. Kita hampir setiap hari itu mengerjakan soal. Apakah reading, listening, atau untuk speaking untuk IELTS maupun writing gitu. Jadi kayak satu hari itu ada target kita mau ngapain gitu. Nah, kalau seperti yang tadi Dini jelaskan, kalau misalnya belum siap untuk ikut TOEFL atau ikut IELTS, maka fokus aja dulu untuk pengembangan bahasa Inggris dasarnya. Nah, Upgrade English ini adalah satu tempat yang sangat cocok buat kawan-kawan yang mau mengembangkan bahasa Inggris yang lebih dasar ataupun mau ikut TOEFL maupun IELTS. Kawan-kawan di Uplish ini akan membantu kalian untuk bisa mengembangkan bahasa Inggris ke level yang lebih tinggi seperti itu. Tipsnya adalah fokusin aja kita mau ngapain, apakah ikut TOEFL atau ikut IELTS atau kita mau memahami bahasa Inggris dasar dulu. Setelah itu kita harus persisten, harus disiplin, benar-benar konsisten juga gitu. Satu hari kalau misalnya kita mau meningkatkan bacaan kita, ke pemahaman bacaan kita, maka kita rajin-rajin membaca berita dalam bahasa Inggris. Kemudian juga kalau kita mau meningkatkan kemampuan mendengar kita, maka kita harus rajin-rajin kayak mendengar podcast dalam bahasa Inggris ataupun video-video dalam bahasa Inggris. Oh, untuk speaking, nah itu juga jangan malu-malu untuk ngomong ya. Walaupun diejek orang, so Inggris ini, so ini nggak usah peduli. Karena yang akan bisa bahasa Inggris, yang perlu bahasa Inggris itu kita, bukan orang lain. So nggak usah malu gitu. Oh nggak ada kawan, makanya mungkin bisa mendaftar online sekarang kan, sehingga bisa mendapatkan kawan untuk ngomong gitu. Kalau kita nggak ngomong, kita nggak akan bisa apapun bahasa itu. Mau bahasa Aceh, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau kita tidak mengeluarkan suara kita untuk ngobrol, maka kita nggak akan pernah bisa berbicara bahasa tersebut gitu. Nah, untuk writing seperti itu juga ya. Writing itu adalah kemampuan tertinggi dalam berbahasa ya. Jadi tahta tertinggi dari kemampuan berbahasa itu ada di writing. Oke, makanya ketika kita mau belajar sebuah bahasa, kita biasanya itu dibiasakan dulu dengan mendengar dan reading, mendengar dan reading. Setelah kita punya kemampuan untuk mendengar, ketika kita mendengar, kita menyimpan informasi bagaimana cara mengucapkan kata-kata tertentu. Begitu juga dengan reading. Kita lihat tulisan ini, oh bentukannya, grammarnya, susunannya seperti ini, penggunaan katanya itu seperti ini, sehingga itu terekam di kepala kita. Dengar dengan hasil yang kita baca, membantu kita untuk memproduksi speaking maupun writing, kayak gitu. Oke, jadi di awalnya memang kita listen dulu, mendengar sama membaca aja dulu yang banyak.
Oke, kemudian itu akan mampu membuat kita pede untuk ngomong sama menulis. Oke, itu semua bahasa seperti itu ya, nggak hanya bahasa Inggris. Mau bahasa Indonesia juga seperti itu. Syarat kita adalah mendengar sama membaca sehingga kita mampu berbicara dan juga menulis. Oke, seperti itu, Pak Rizkon. Iya. Mungkin saya kasih tambahan juga sedikit ya. Memang kalau Iya, online kan kadang-kadang ini ya Kak, kayak kayak kegiatan hari ini ya contohnya. Di grup itu sudah ada 40 partisipan kayak gitu. Ah, oke. kemudian yang bisa hadir itu 10 ya kan, atau 9 kayak gitu. Itu tuh udah termasuk kita ya 10 ya. Iya, Tapi yang penting teman-teman di sini tetap semangat ya. Kita juga tetap iya benar. uh, dibandingkan tahun lalu ya kak yang daftar 10 tapi yang ikut 10 gitu kan. Tahun ini yang Iya daftar benar. 40 uh, 40. daftarnya 10 kayak gitu. Oh yes, that's Malahan tahun, alright. That's alright. tahun ini gratis gitu kan. Tahun lalu malahan Iya, admin sedikit lah 10 atau 15 iya, ribu. iya Nah, benar. jadi itulah salah satu kendalanya Pak Riskonnya kadang-kadang kalau online itu mungkin apakah terlupa jadwal kayak gitu atau mungkin kayak daftar Hmm, dulu deh nanti tiba-tiba pas di kelasnya itu nggak bisa kayak gitu kan. iya. Hal-hal yang seperti itu yang membuat kadang-kadang jadinya kurang efektif. Tapi sebenarnya Hmm, efektif atau tidak itu memang tergantung di siswanya juga gitu. Jadi kalau saya ini nanti boleh di follow akun sosmednya Upgrade English, di situ ada Instagram dan TikTok kayak gitu ya. Kita sudah ada 3 batch kalau nggak salah untuk TOEFL. Itu kan saya selalu lampirkan apa namanya pre dan postnya kayak gitu. Bisa dilihat di sana perkembangan siswa-siswa kita yang udah belajar kayak gitu per batchnya. Ada yang misalnya di awal itu 300-an gitu nilainya. Kemudian setelah akhir sesi post testnya itu sudah dapat 400-an kayak gitu. Bahkan ada yang di awalnya itu 450-an, di akhir sesi sudah 550. Kemudian hmm, ketika dia ikut tes lagi, walaupun masih prediction itu tapi dia sudah dapat 600 kayak gitu. wow. Jadi Oke, oke. macam-macam. Ada juga yang turun, ada juga gitu. Tapi sedikit ya. Rata-rata kalau misalnya yang meningkat itu saya tanyakan mereka pasti belajar lagi di luar seperti kakak bilang tadi. Selain di kelas Iya, kayak gitu nanti kita kan ada rekaman ya. Kita kasih juga rekaman kelasnya iya. gitu. Jadi mereka ngulang lagi gitu. Eh, kemudian apa namanya ya hal seperti itu. Karena sebenarnya tes bahasa Inggris ini enggak melulu itu harus sangat bisa bahasa Inggrisnya, kayak kadang-kadang ada tips yang memang trik yang kita tahu kayak misalnya TOEFL apalagi kok TOEFL ITP itu di structure itu nggak melulu harus tahu arti atau nggak melulu Iya. harus tahu apa ya namanya eh karena yang ditanyakan itu adalah setelah misalnya subjeknya itu tunggal maka kata kerjanya harus tunggal juga gitu-gitu Mhm, yang kita harus mhm. tahu dan itu yang harus cepat gitu kan dan keterbatasan waktu. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya menambahkan dari kakak tadi persistence itu kan kak dari siswanya sendiri. Selain di kelas juga ada mengulang lagi di setelah kelas kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah online atau offline. Kayak tadi Pak Rizwan sendiri kan sedang dalam perjalanan tapi mengusahakan untuk bisa hadir ya kan. That is already great kan. Itu effort yang apa namanya sangat sangat menunjukkan kalau gitu effort kayak gitu untuk bisa tahu. Oke. Oke, bagaimana yang lain? Ada lagi yang ingin ditanyakan atau kita sudahi sampai di sini? Di sini juga ada siswa kami nih. Ada Kak Hilda sama Yudi. Mungkin kalau mau memberikan testimoni atau mau bertanya boleh. Untuk saat ini mungkin cukup dulu dari saya ya. Ini soalnya baru banget nih, baru bergabung. Iya. Kak Hilda ini ikut kelas percakapan dan privat kemarin ya. Oke, bagaimana teman-teman? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, misal mungkin nggak sempat di sini, boleh juga di apa namanya di akun sosial media kita ya, atau ke WhatsApp juga boleh kan ada nomornya. Oke, just feel free ya. Kita memang apa namanya salah satu kontribusi kita lah kayak bersharing-sharing sama. Nice. Yes. As apa
penerima beasiswa, kita berharap memang bisa memberikan sesuatu yang lebih ya, Dini ya. Ya, karena alhamdulillah sudah merasakan beasiswa ya Kak kan. Mhm. Kalau Dini sendiri satu lah yang udah jalan itu Universitas Pertahanan kemarin. Kalau Yes. mau ditanyakan juga boleh ya. Karena untuk masuk Unhan juga perlu TOEFL. Sama Ya, tapi ya. mereka tidak minta sertifikat tapi tes langsung gitu. Oh, tes di kampusnya ya. Ya, tes on spot ya. Oke. Yes. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, mungkin kita sudahi sampai di sini. Mungkin kita Baik. gimana Kak? Ada yang mau ditambahkan? Enggak, kita foto bersama maksudnya. Ya, kalau ada yang bisa on cam, ayo kita on cam dulu, kita foto bersama. Ya. Silakan dihidupkan kameranya. Alright. Oh, Kak Ida lagi tempat kerja nih kayaknya ya. Oh. Hai. Ada Kak Safira. Oke, Pak Rizkon bisa on cam. Pak Yudi, Ibu Nisca, Kak Diana nih ya. Ada Kak Diana di sini. Ya. Ajar atau lagi ini nih. Dan Pak Eri atau Bu Eri. Ah, Hai. ketemu online. Kak Ini Diana, kayak oke. apa namanya santai-santai aja. Kami jadi Oi. penyimak yang baik aja ya. Iya, Kak. Thank Karena Oke. you kemarin buat tuh baru tadi. selesai ikut TOEFL juga di UIN kan Oke. untuk pelatihan PKDP. Ya, Jadi oke lah ininya. ya. Oh, udah Selamat ada. ya, Kak, untuk Cepat ini. langsung dapat hasil Alhamdulillah. Selamat ya untuk Kak ya. Nasridiana untuk sertifikasi dosennya. Ya, Ya, terima kasih. alhamdulillah. Oke, Rizkon nggak bisa on cam, Yudi juga nggak bisa Oke, on cam. Kita lanjut ya. oke. Alright, ayo kita lihat di Alright. kamera. Oke, one, two, three, satu, dua, tiga. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Oke, thank you Thank semua. you. Good luck on your apa aja yang dikerjakan. Kalau mau ngambil apa tes bahasanya juga semoga mencukupi nilainya ya. Iya, amin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.